Selamat siang anak-anakku semuanya, selamat bertemu kembali. Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat-sehat. Baik, sebelum kita masuk di materi berikutnya, Ibu mau mengingatkan kembali bagi yang belum mengerjakan tugas, bagi yang belum mengumpulkan tugas, silahkan nanti kalian kumpulkan ya. Karena masih banyak sekali yang belum mengumpulkan tugas. Dan harus kalian ingat, bagi yang tidak mengumpulkan tugas, nanti tidak ada nilai semester kalian, ya. Baik, pada saat ini kita akan masuk di materi bab 3 mengenai perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi massal. Kita akan bahas yang pertama, konsep utama produksi massal. Produksi massal dikenal juga dengan istilah produksi mengalir atau produksi terus-menerus, adalah produksi yang dibuat dalam jumlah besar. Jadi produksi massal itu produksi yang dibuat dalam jumlah banyak atau dalam jumlah besar ya. Konsep produksi massal dapat dijumpai di berbagai jenis produk, mulai dari makanan, air mineral, sampai perakitan. Kemudian yang selanjutnya, bagian B, keuntungan dan kerugian dari produksi massal. Kita akan bahas apa itu keuntungannya apa dan kerugiannya juga seperti apa. Yang bagian pertama, keuntungan. Produksi massal adalah proses otomatis, yakni dijalankan oleh mesin. Ya, bagian A dengan bagian B itu berkaitan karena dijalankan oleh mesin. Jadi dalam produksi massal itu menekan biaya pengeluaran untuk pegawai karena proses produksi dijalankan oleh mesin, sehingga menekan biaya pengeluaran untuk pegawai karena tidak banyak pegawai atau karyawan yang bekerja karena semuanya sudah dijalankan oleh mesin. Kemudian yang bagian C, tingkat produksi menjadi meningkat. Ya, tingkat produksi menjadi meningkat. Kenapa? Karena kalau proses produksi itu menggunakan mesin, proses produksi itu akan menghasilkan dalam jumlah yang banyak dan cepat, sehingga proses produksinya meningkat. Bagian D, banyak modal yang dapat ditingkatkan dengan mengurangi beban biaya pegawai. Jadi dengan menekan biaya pegawai, modal bisa digunakan untuk meningkatkan proses produksi. Kemudian kerugian dari proses produksi massal. Yang bagian A, mesin untuk produksi massal biasanya berharga mahal. Ya, karena dilakukan terus-menerus setiap hari, jadi perusahaan harus membeli mesin yang harganya mahal, memang yang kualitasnya bagus. Kemudian yang bagian B, karena sifatnya yang berulang-ulang, maka pekerja akan kehilangan rasa semangat. Ya, setiap hari yang diproduksi hanya barang itu terus, tidak diganti-ganti. Kalau makannya ya makanan terus. Kemudian kalau misalnya seperti tadi contohnya air mineral, ya air mineral terus, sehingga ada sifat pekerja, karena sifatnya berulang-ulang, maka pekerja akan kehilangan rasa semangat, bosan ya. Kemudian bagian C merupakan produk yang dianggap kurang fleksibel. Iya, kurang fleksibel karena cuma itu terus yang diproduksi, diulang-ulang terus yang diproduksi. Kemudian yang bagian D, jika ada salah satu bagian rusak, maka divisi atau kelompok lain harus berhenti sampai mesin tersebut diperbaiki lagi. Jadi kalau misalnya
ada salah satu bagian dari mesin tersebut yang rusak, maka harus berhenti, proses produksinya harus berhenti terlebih dahulu sampai bagian mesin itu diperbaiki kembali sehingga bisa digunakan. Jadi kalau sudah ada salah satu yang rusak, tidak akan bisa untuk melakukan produksi. Itu kerugian dari produksi massal. Kemudian sekarang kita bahas perencanaan produksi massal. Yang pertama, kualitas produk. Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Kualitas produk pada akhirnya akan mempengaruhi pasar dan menentukan harga yang ingin dibayar oleh pelanggan. Jelas ya, kualitas produk itu sangat mempengaruhi kepuasan dari pelanggan. Kalau kualitasnya bagus, tentu akan mempengaruhi pemasarannya, tentu pemasarannya juga akan baik. Tetapi kalau kualitasnya tidak bagus, pemasarannya juga tidak baik. Kemudian kalau kualitasnya bagus juga menentukan harga. Ya, kalau kualitasnya bagus, tentu harganya juga tinggi. Begitu ya. Itu mengenai kualitas produk. Kemudian yang kedua, biaya produk. Biaya untuk modal peralatan dan alat bantu serta biaya produksi setiap unit disebut biaya manufaktur atau proses produksi. Jadi semua biaya produk itu berarti semua biaya yang digunakan untuk proses produksi. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Jadi perusahaan harus menentukan berapa biaya proses produksi semuanya, sehingga nanti perusahaan juga harus menentukan biaya proses produksi itu berarti biaya yang keluar, sehingga nanti pada saat produk itu sudah dihasilkan, kemudian produk itu akan dijual juga, perusahaan harus menentukan berapa nanti yang harus biaya yang harus per produk itu dijual, sehingga perusahaan akan mendapatkan laba atau keuntungan. Jangan sampai biaya proses produksi itu lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang dihasilkan dalam proses penjualan produk tersebut ya. Kemudian yang ketiga, waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam kompetisi, dalam persaingan ya. Menunjukkan daya tangkap perusahaan terhadap perubahan teknologi dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembangan ekonomi dari usaha yang dilakukan tim pengembangan. Jadi waktu pengembangan produk itu menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi. Jadi setiap perusahaan itu harus terus melakukan kompetisi, tapi kompetisi dengan perusahaan lain, tapi berkompetisi secara sehat supaya perusahaan itu selalu mengalami peningkatan setiap tahapnya ya. Kemudian menunjukkan daya tangkap perusahaan terhadap perubahan teknologi. Misalnya kalau ada teknologi yang baru, ya harus ada pengembangan lagi, jangan itu terus. Kalau misalnya ada mesin yang lebih canggih lagi, ya perusahaan harus mengganti lagi dengan mesin yang baru. Dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembangan ekonomi dari usaha yang dilakukan tim pengembangan. Itu mengenai waktu pengembangan produk ya. Kemudian yang selanjutnya, biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit atau laba bersih. Ya, biaya pengembangan itu juga harus selalu disiapkan oleh perusahaan karena merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan agar perusahaan itu selalu mencapai profit atau laba bersih. Ya, walaupun ya perusahaan itu memang harus selalu mengalami apabila menjual hasil produksinya harus selalu berusaha untuk mencapai profit atau laba bersih ya, walaupun
mungkin pernah mengalami kerugian, ya mungkin hanya sesekali, tapi selalu berusaha untuk mencapai profit atau laba bersih. Jadi dalam biaya pengembangan memang merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam investasi perusahaan. Ya, materinya sampai di sini mengenai bab 3 mengenai perencanaan produksi massal. Itu ada konsep utama produksi massal, kemudian keuntungan dan kerugian dari produksi massal, kemudian perencanaan produksi massal. Ada kualitas produk, biaya produk, waktu pengembangan, dan biaya pengembangan. Baik, materi untuk hari ini cukup sampai di sini. Ibu ingatkan kembali, materi ini nanti kalian catat di buku catatan kalian ya, kalian tulis di buku catatan kalian. Dan bagi yang belum mengerti, nanti boleh chat pribadi Ibu. Dan Ibu ingatkan lagi, yang belum mengumpulkan tugas silakan kalian kumpulkan supaya ada nilainya kalian. Nah ya, baik, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati.